tentang metode dan model pembelajaran yang inovatif. Kepada Ibu Nuning, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga apa yang sampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti dari bermakna, insyaallah. Oke, pada kesempatan kali ini saya yang baru CCC, calon ya, calon GP, dikasih kesempatan sama Bu Ira, difasilitasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita. Nah, kebetulan kemarin menurut analisa Bu Ira bahwa sekolah kita kualitas pembelajarannya menurun. Dari survei belajar siswa, keluarlah gambaran ini. Mungkin siswa merasa, apakah guru kamu banyak menggunakan metode-metode yang inovatif? Rata-rata guru-guru kita biasa, yang penting aman, gitu kan ya, anak-anak gak protes. Ternyata di 30 sampling kita memberikan gambaran bahwa kualitas pendidikan di sekolah kita menurun. Sehingga agak kebakaran jenggot nih, Embu sama Bu Ira, bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Oke, di sini karena kita beri gambaran dulu ya. Kesenjangan usia antara pendidik dan anak didik. Nah, di sini kemarin dulu saya masih muda, masih termasuk usia saya produktif, masih pemuda-pemudi ya, karena masih kurang dari 45 tahun. Sekarang beriring berjalannya waktu, ternyata jeli saya sudah jelas 50 tahun. Nah, pendidik yang generasi X itu kelahiran 60 tahun 65 sampai 76, Wira belum termasuk Wira milenial. Ini jumlahnya sedikit, ini belum harusnya banyak ini. Lupa kayak itu yang kedua. Generasi milenial itu jauh lebih banyak, dari Bu Ira ke yang muda-muda sampai Pak Gilang yang mungkin anak busuk. Itu sekarang jumlahnya lebih banyak daripada guru-guru senior. Nah, sementara murid kita itu anak-anak generasi alfa yang lahirnya tahun 2011 2017. Jadi kesenjangan ini sangat jauh. Ada di situ juga akhirnya ada perbedaan karakter. Nah, karakter itu sendiri apa? Aku mah gampangnya mudah-mudahin. Aku tulis semua. Karakter adalah ciri khas perilaku seseorang. Karakter saya sama Bu Ira beda. Yang membedakan saya sama Bu Ira itu berarti termasuk karakter. Nah, di sini karakter itu ciri khas perilaku yang dimana ini kok terulang ya, padahal aku perasaan udah diedit. Nah, dimana ini hasil dari interaksi dengan orang lain. Kalau siswa dengan siswa yang lain, siswa dalam kelompok, siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat, sehingga terbentuk karakter. Nah, ini nggak bisa karena nggak tampilannya itu. Nah ini kan, yang generasi kita Bu ya, tuh generasi kita. Dikasih gambaran begini karena ya yang masih punya pasangan harapannya tuh semakin dengan usia yang sudah mendekati, sudah tidak muda lagi, ya selayaknya peralihan. etosnya harus temani aku kesini. Nah, generasi X seperti saya dan teman-teman itu generasi yang lahir pada tahun-tahun awal perkembangan teknologi, di mana informasi penggunaan masih PC, personal komputer. Nah, masih ada video games, sport, segala macam itu kita masih senang banget nonton TV. Internet masih jarang. Internet itu masih hal yang langka, mungkin di Amerika, mungkin tadi yang disampaikan sama Bu Putri tadi. Nah, kita patut berbangga ya. Generasi X itu karakternya seolah menggambarkan bisa diandalkan. Karena ini belum modern sekali ya, jadi masih karakternya disiplin, pekerja keras, banyak akal, logis, mandiri, mengutamakan work life balance. Jadi
Orang-orang seusia saya dan teman saya termasuk generasi X itu balance. Aku kerja seminggu, weekend saya harus jalan-jalan. Rata-rata ada seperti itu. Jadi ada kesadaran bahwa work life balance. Jadi harus seimbang antara kerja dengan hiburan, healing gitu. Dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Oke, di sini kasih gambaran begini biar tambah rukun karena biasanya ya berdasarkan survei bahwa usia-usia kita itu sudah rentan terpapar penyakit, angka kematian tinggi, mudah stres gitu ya. Jangan seperti yang tadi disuruh sama Bu kita cari-cari masalah, jangan cari masalah cari masalah untuk dipecahkan, untuk meningkatkan kemampuan ya, bukan mencari-cari masalah ya. Nah ini sedangkan yang untuk oke, untuk yang Pak Bilang dan teman-teman. Kurang tahu. Nah, generasi milenial adik-adik kita Risma, yang junior, yang junior itu mereka lahir dari tahun 77 sampai 95. Saat ini berusia 26 sampai 46 tahun lah ya kira-kira. enggak, aku mah tetap Sudah didominasi oleh HP mereka. tuh. Dan gadget. Mereka multitasking. Apa maksudnya multitasking? Dia bisa mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan musik, sambil main game. Nah, Jadi ini sambil-sambil. Shopee. Tidak seperti yang kita generasi X. Kalau generasi X kerja ya fokus, hiburan ya hiburan. Karaoke. Nah, ini berdasarkan bukan dari Bu Nuning ya. Ini ada sumbernya saya cantumkan dari nurainibisnis.com, diterbitkan 26 Oktober bahwa generasi Y atau generasi milenial memiliki karakteristik percaya pada user generate content. Jadi lebih percaya pada isu-isu yang ada di sosial media daripada dari artikel ataupun dari televisi. Yang kedua, lebih memilih HP dibanding televisi. Benar Pak Gilang? Tuh. Minat baca dengan cara konvensional enggak? Ya. Tuh. Menggunakan teknologi untuk mencari informasi. Betul. Senang cashless. Lebih suka curious dibandingkan bawa duit kemana-mana takutnya jatuh. Nah, yang terakhir bukan dari Salamu nih. Ada yang malas dan konsumtif, walaupun tidak semua. Walaupun tidak semua. Malas pada waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, iya betul. 6 pun iya betul. Tapi sebagian, tidak semuanya. Ada juga yang. Nah, sekarang sementara yang kita ajar siapa? Nih, anak-anaknya sih menyimpan HP di bawah, terus kerumun foto selfie. Nah, ini anak-anak yang kita ajar. Kita tidak bisa memaksakan mereka mempunyai karakter seperti kita. Belum tahu tapi. Nah, dilansir dari Iberdrola, berikut beberapa karakteristik generasi alpha yang kita pegang, yang kita didik. Digital native, mereka lahir sudah ada digital, ada gadget. Generasi alpha telah terbiasa dengan teknologi sejak lahir, sehingga teknologi menjadi bagian dari gaya hidup mereka yang tidak bisa dipisahkan. Independen mereka itu. Generasi alpha cenderung mandiri dalam hal membuat keputusan sendiri. Anak kecil membuat keputusan sendiri tanpa konfirmasi ke orang tua. Nah, kemudian mengelola identitas digital mereka. Sosmed mereka kadang pakai password. Makanya kalau saya di kelas, saya selalu menegaskan ke anak, HP yang kamu punya itu hanya fasilitas orang tua, itu milik orang tua. Sehingga tidak ada istilah untuk di password. Malah orang tua sebagai supervisor harus bisa mengakses HP anak. Jangan sampai HP dikunci, anak SD pacaran dengan anak SMA. Habis. Nah, itu kita sebagai orang
harus mewanti-wanti, harus benar-benar warning. Ini mah larangan keras, bukan larangan lunak lagi. Kemudian, nah ini karakter mereka. Mereka berharap kebutuhan dan preferensi individu mereka diperhitungkan. Kalau orang tuanya seolah-olah mengabaikan, mereka tidak segan-segan untuk pikir kamu ngomong anjir di sosmed itu suatu tidak lazim, tidak layak. Mereka tidak berpikir begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga yaitu visual. Generasi Alpha cenderung menyukai informasi dalam format visual seperti video, permainan dalam bentuk video, game interaktif. Itu akan meningkatkan keterampilan visual mereka, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Mereka tuh kalau main game terampil sekali ya, hebat banget. Dan mereka mampu beralih tugas ke tugas yang lain dalam waktu cepat. Kalau generasi kita dari satu tugas ke tugas yang lain perlu ada bergerak. Kalau mereka masih siap langsung Nah, di sini ini yang hal membuat keputusan sendiri itu yang kadang membahayakan. Karena belum pakai lagi analisa SWOT, layak atau tidak, baik ataupun benar, belum ada ukuran seperti itu. Maka dan kelas selanjutnya ya. Oke. Bagaimana merancang pembelajaran yang menarik untuk generasi Alpha? Nah, kalau kita masih textbook, tapi kita masih mempelajari buku ataupun masih sastra, pelajaran sastra, itu nggak cocok untuk generasi Alpha. Mereka boring. Kalaupun mereka baca, yang satunya baca, yang lain main ngobrol. Itu nggak akan mengena buat generasi Alpha itu. Nah, di sini Ashley Fell, salah satu peneliti yang bergabung dalam tim penelitian Marx McCrandle, menjelaskan kepada ABC News bahwa anak-anak generasi Alpha adalah bagian dari eksperimen global yang tidak disengaja, di mana layar diletakkan di depan mereka sejak usia paling muda. Nah, kita baru menyadari ketika anak bayi sudah mulai megang HP itu racun, itu baru ini. Kita berpikir tadinya anak yang sudah terampil menggunakan gadget, main laptop, itu canggih. Nah, ini eksperimen global yang tidak disengaja. Karena anak asik diam dengan gadgetnya, orang tua tidak direpotkan. Kita pikir itu membantu sekali, penting anak anteng, gitu ya kan? Nah, akibatnya apa? Mereka kurang mahir dalam keterampilan praktis, menilai suatu resiko itu mereka nggak bisa, serta menetapkan dan mencapai tujuan tertentu. Jadi nggak. Nah, dulu saya punya ponakan saya sekarang kelas 3 SMP, usia 2 tahun. Sudah mahir menggunakan komputer PC ya, adanya di rumah bapak saya itu PC, dan jago menggunakan HP. Keasikan itu membuat kakeknya bangga. Ini orang tadi udah jago loh. Oh, cucu saya itu jago loh main komputer. Itu dibanggakan. Kita belum menyadari bahwa itu racun buat cucunya. Pas seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak itu punya keasikan sendiri dengan gamenya. Dia lambat merespon lingkungan, sampai akhirnya loading lama. Kalau dipanggil ataupun diperintahkan apa tuh suka bengong, nggak connect gitu. Nah, sampai akhirnya ya sekarang sudah kelas 3 SMP, akhirnya diterapi, dijauhkan dari HP. Pokoknya boleh main HP hanya 2 jam, itu keras juga. Dan dia cerdas, pinter, dia cari solusi, dia main main itu ternyata nyari temennya yang megang HP. Kita pikir dia mah aktivitas main bola atau apa ya, ternyata nyari temennya yang main HP. Nah, itu yang jadi kenapa itu disebut racun. Tuh, kelihatan seraseri bahagia. Tuh, berdua tapi nggak ngobrol, masing-masing punya dunia sendiri.
kalau ngumpul. Bagaimana merancang yang menarik? Saya menyarankan ini harusnya tadi urutannya saya dulu karena di sini juga disinggung masalah STEM, tapi no problem. Jadi lebih jelas STEM-nya sudah tergambarkan ya. Asli menyarankan untuk pengembangan berbagai keterampilan khusus dalam pembelajaran yaitu STEM. STEM di sini sudah dijelaskan tadi sintak yang ada pada belum sintak ya. Oke. Keterampilan SKOP di sini yang diajarkan itu saya teknologi, teknik, engineering, dan matematika. Kemudian kompetensi sosial juga bisa di-STEM-kan. Keterampilan kewirausahaan juga bisa di-STEM-kan. Kekuatan dan koordinasi juga bisa di-STEM-kan. Literasi keuangan dan inovasi juga bisa di-STEM-kan. Nah, inti atau ruh dari STEM adalah rancang bangun, reka bangun. Harus ada yang direkayasa di situ. Nah, kemudian karakter yang ini yang bahaya itu. Generasi digital native rentan resiko cyberbullying. Kenapa? Karena mereka aktif berinteraksi di sosmed. Mereka saling bullying, dan kita kadang-kadang tidak menyadari ya. Di sini kita harus benar-benar memantau anak kita dalam bersosmed. Persiapan anak untuk hidup di lingkungan global. Kenapa coba? Sekarang tidak lagi anak-anak Indonesia bersaing Jawa dan Sunda ataupun Jawa dengan Madura. Sekarang anak-anak kita itu bersaing dengan seluruh isi dunia. Orang Amerika, Australia, Finland, mana saja pokoknya sudah tidak ada lagi batas antar negara. Nah, di sini mereka menyarankan bahwa pembelajaran yang diskenariokan itu memanfaatkan visual ya, karena generasi alpha itu tertarik dengan informasi-informasi yang disajikan secara visual. Jadi tidak sekedar dibaca. Nah, jenis-jenis strateginya, metode pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Ada 3 model pembelajaran yang diterapkan di sekolah dalam rangka membentuk peserta didik dalam perilaku saintifik. Saintifik berarti kita yang di kurikulum 2013 itu juga pakai metode model saintifik ya. Perilaku sosial yang baik serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Curiosnya harus tinggi, yaitu discovery learning atau model pembelajaran menyingkapkan penemuan atau pencarian. Jadi anak tuh menemukan konsep. Kita membuat pembelajaran di mana anak itu menemukan konsep. Kemudian kayak memuai gitu, anak tuh tidak akan ini loh, besi yang dipanaskan itu namanya memuai. Tetapi tinggal praktekkan besi dipanaskan di semua guru SDN 261 yang terdampak oleh POP. Apa itu POP? Program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak. Nah, selama 3 tahun, yaitu dengan menegaskan giat Rade di sekolah-sekolah, saya anggap sudah di luar kepala tentang Rade. Saya tidak akan lagi mengatakan read, answer, discuss, explain, create, nggak akan. Sintaknya itu sudah jelas, Rade. Ini kenapa belum dimunculkan di dunia? Karena ini produk dalam negeri, ya, by Profesor Wahyu Sopandi. Jadi ini memang belum mendunia, dan mungkin kita yang harus go public, go internasional kita. Tapi pun kita nggak dapat royalti apa-apa belum. Royaltinya dari mana? Nah, setelah dipelajari, ya kita sudah 3 tahun loh. 3 tahun dibimbing oleh IAE, oleh Pak Erwinto, Ibu Widya ya, sama Pak Erwin, dikawal sampai 3 tahun, mendapatkan berarti 3 sertifikat harusnya. Sertifikat Ibu ada di saya. Nah, apa kelebihan Rade? Karena dengan sintaknya read, answer, discuss, explain, dan create, tingkat kompetensi membaca anak pun berbeda-beda. Dari pembacaan yang kompleks, yang sedang, dan yang ringan, itu kita siapkan. Jadi nanti ketika ada anak yang memang kemampuan bacanya rendah, dia akan bisa memahami di bacaan ringan.
Tapi ketika dia sudah jago, kompetensinya, pemahamannya dan lain sebagainya sudah berkembang, dia akan lebih tertantang pada artikel yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi sesuai. Nah, inilah kenapa Radek secara otomatis juga terintegrasi pembelajaran terdiferensiasi. Karena guru sudah menyiapkan bahan bacaan sudah berbeda-beda, itu sudah otomatis terdiferensiasi konten. Muncul langsung otomatis. Yang kemudian kemampuan membaca tapi ditonton. Jadi ketika misalnya memang ada video-video di PMM, kita menyuruh anak belajar mandiri. Masa gurunya nggak mau belajar mandiri? Kenapa PMM harus dihapuskan? Ibu-ibu kalau nyantai, sudah santai, jangan cuma kayak saya nih nonton drakor. Tapi lihat PMM-nya, disimak. Apa sih video yang di situ? Jangan cuma ditonton 3 menit, digeserkan. Jangan. Tidak akan bermakna ke kitanya. Itu jangan menjadi pejuang hijau. Jangan. Checklist aja menjadi pejuang hijau. Oke. Jadi kemudian kenapa kolaborasi siswa itu meningkat? Karena bekerja sama, bisa bekerja sama. Ini kunci kesuksesan manusia sekarang itu harus bisa berkolaborasi, harus bisa bersinergi. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan mendalam tentang topik yang dipelajari. Kemudian, keempat, memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman melalui eksperimen. Dan yang kelima, memberi siswa kesempatan untuk berbagi dan mendengarkan perspektif dari siswa lain. Ketika Sinta create itu anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan daya imajinasinya, sesuai dengan kemampuan daya rancangnya, mereka akan membuat sebuah karya. Radek tidak terbatas untuk mata pelajaran sains ataupun yang eksak, tidak. Sosial pun bisa, bahasa Indonesia pun bisa. Nah ini sekarang ini di samping kelebihan pasti seperti dua sisi yang berbeda ya. Ada siang, ada malam, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah ini kekurangannya. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Setuju nggak Bu? Iya. Pasti setuju. Create-nya lama. Karena apa coba? Ketika guru menugaskan anak create, nggak mungkin kita akan menjadi guru yang zolim ketika karya anak tidak dinilai. Ketika karya anak tidak dianalisis, maka memerlukan waktu yang agak panjang untuk evaluasi. Kemudian memerlukan keterlibatan aktif guru dalam memfasilitasi diskusi dan eksperimen. Betul? Betul. Yang ketiga, mungkin sulit diterapkan di kelas yang muridnya banyak. Yang keempat, menyediakan materi bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman. Nah, jadi guru yang tadi saya sampaikan tadi harus menyiapkan beberapa bahan baca sesuai tingkatan kemampuan siswa. Yang kelima, membutuhkan dukungan teknologi yang memadai untuk melakukan eksperimen atau simulasi. Kasar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul sekitaran Radek. Ya, itu cantik sekali. Oke, apakah model pembelajaran Radek cocok untuk semua jenjang pendidikan? Tentu saja. Model pembelajaran Radek dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan siswa baik jenjang SD sampai perguruan tinggi itu. Jadi jangan dikira abal-abal Radek, kan? Semangat. Yang kedua, bagaimana guru dapat mengatasi keterbatasan waktu dalam menggunakan model pembelajaran Radek? Ini pertanyaan yang sering muncul. Saya juga, kenapa saya di penugasan GP saya hanya membatasi untuk pelaksanaan Radek itu 3 bulan sekali. Karena kalau kesulitan anak Radek, anak proyek create itu ada create kelompok, ada create meeting.
Kasihan anak terbebani. Makanya minimal saya itu programnya minimal 3 bulan sekali kita giat radek. Nah, semoga Bapak Ibu guru yang ada di AJ 261 yang terdampak POP radek juga siap melaksanakan. Ya, kemudian bagaimana ini menghadapi keterbatasan waktu? Guru dapat merencanakan dengan baik setiap tahapan pembelajaran radek dan memastikan waktu yang cukup. Jadi kita kasih timeline. Kasih timeline. Anak-anak create dikumpulkan minggu depan ya. Karena kalau tidak begitu, nanti sebulan pun create kamu belum gitu. Ya. Ya, apakah perlu menyediakan materi bacaan yang beragam? Tadi sudah saya jelaskan. Iya. Perlu, karena disesuaikan dengan tingkat kemampuan baca siswa. Bagaimana siswa dapat menerapkan konsep yang dipelajari melalui pembelajaran model radek di kehidupan nyata? Siswa dapat menerapkan konsep yang dipelajari melalui model pembelajaran radek dengan melakukan eksperimen, pengamatan, praktik langsung, dan konteks yang relevan, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah model pembelajaran radek hanya berfokus pada pembelajaran berbasis teks? Tidak. Karena model pembelajaran radek tidak hanya berfokus pada pembelajaran teks. Meskipun bacaan itu menjadi komponen penting karena pada fase model pembelajaran ini juga dapat diterapkan dalam pembelajaran praktik seperti matematika, sains, seni, dan lain sebagainya. Jadi dengan mengamati sebuah tayangan video itu pun anak sudah print, tetapi menyimak maksudnya. Menyimak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, terima kasih. Mari bersinergi. PKS kita dukung beliau, semoga mengantarkan Bu Ira ke SKKS. Amin. Terima kasih. Barangkali ada kesalahan kata, ada kekurangan ataupun terlalu mohon dimaafkan. Silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih.